berdoalah dikala kalian itu senang. Jangan sesekali kamu berdoa dikala kamu susah. Karena orang susah itu doanya tidak bakal terkabul. Karena doa yang terkabul itu adalah doa yang bisa mengheningkan cipta. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Menurut Mbah, bagaimana cara kita menemukan tujuan hidup kita? Terus kita harus melakukan apa saja? Ya, jadi gini, hidup itu harus tahu. Hidup itu siapa yang menghidupi? Kalau sudah hidup itu apa tujuan hidup? Yang kedua, kalau setelah hidup itu kemana kita? Yang jelas adanya kita itu di dunia itu pasti dari orang tua, ayah dan bunda. Ini pasti, nggak enak wong sing meledak teko watu, nggak ada. Jadi ojo pisan-pisan wani karo orang. Yang kedua, tujuan hidup sesuai pertanyaan jenengan. Tujuan orang hidup itu pertama adalah beranak pinak, aja lali. Tujuan orang hidup itu pertama beranak pinak, berkembang biak. Jadi kalau orang yang ndak punya keturunan nelongsone podo karo wong neng neraka. Coba tanya kepada orang yang ndak punya anak, pasti hidupnya tidak bermakna. Walaupun itu sudah mengambil anak asuh. Ini benar ini. Jadi tujuan hidup itu beranak pinak. Jelas. Jadi tujuan itu beranak pinak. Setelah kita hidup, semua yang hidup itu suatu saat pasti akan mati. Akan kembali ke pangkuannya, ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jelas ya? Ini jelas tujuan hidup. Beranak pinak. Selebihnya beranak pinak. Karena kita punya kebutuhan. Ya kita harus berusaha dan berdoa. Jangan lupa bersyukur kepadanya. Dikandani, dijalani karo ikhlas hati. Dan ojo lali selalu disertai dengan pasrah. Pasrah. Banyak orang cuma pasrah, ibaratnya wong pasrah identik dengan wong tugel semangat. Padahal kalau kita sudah mengerti arti pasrah itu, insya Allah segala sesuatu yang kita pinta kepada Tuhan akan dikabulkan. Tinggal tunggu waktu kapan akan dikabulkannya. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya, yang kita kan betul. Pasrah yang betul-betul pasrah hakiki yang benar. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang teman-teman penonton di luaran paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dan dijalani. Aku yakin kalau teman-teman semua yang ada di luaran sana mau menjalani dengan apa yang saya katakan, semua cita-citanya akan terlaksana. Tinggal tunggu kapan Tuhan akan merealisasikan doa kalian. Terus kenapa menurut ini pahit ya? Ibu mau bahas ini yang dengan katakan tadi, pasrah yang membawa berkah. Ya, pasrah yang membawa berkah. Sekarang saya awali dari yang paling awal. Kebanyakan teman-teman kita di luar sana itu mengartikan dengan kata pasrah itu ibaratnya tugel, ya wis lah. Dia tidak melakukan sesuatu apa-apa. Padahal kalau kita betul-betul bisa memasrahkan diri ini kepada Tuhan yang Maha Esa, itu apapun akan dikabulkan. Akan kedatangan keajaiban yang luar biasa kepada sang pemohon itu sendiri. Sekarang pasrah yang keliru. Pasang yang keliru itu ya begini. Wong sing ora gelem nyambut gawe apa-apa, ndak mau berusaha apa-apa, tapi mengharapkan belas kasih Tuhan. Ibarat dan identik dengan
orang yang patah semangat. Karena pasrah itu sekarang sampai detik ini orang itu mengasumsikan dengan orang yang patah semangat. Cara bahasa Inggrisnya mungkin broken home ya, seperti itulah. Wis patah tugel apa, wis calling down dan sebagainya. Itu. Yang kedua, pasrah yang keliru. Pasrah yang keliru itu seperti ini. Ya wis lah, aku cuma seorang buruh, dibayar yo cara lambat yo gak apa-apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan yo ora apa-apa. Itu pasrah yang keliru. Pasrah yang benar itu begini. Coba teman-teman yang ada di luar, penonton Viper Kediri, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan, teman-teman di luar itu bisa merealisasikan dalam hidupnya dan hidupnya bisa bahagia. Ku bilang sekali lagi, pasrah yang bermakna dan akan membawa keajaiban dalam kehidupan kalian semuanya. Berusaha, berdoa. Kalau sudah berusaha dan berdoa, kita serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana menilai apa yang sudah kita pasrahkan. Dan jangan lupa, pasrah yang sempurna itu harus disertai dengan ikhlas. Ikhlas, karena dengan keikhlasan itu, pasrah kita, itu pasrah yang hakiki, sing wis betul-betul Tuhan, saya pasrahkan diri ini karena saya sudah memohon dan bekerja dan berdoa, selalu berdoa. Tetap sabar dan pasrah. Tuhan, berilah aku sesuatu yang sangat mulia bagimu ya Allah. Ini pasrah yang betul-betul, yang benar-benar pasrah itu seperti itu. Bekerja, berusaha, dan berdoa. Setelah itu kita pasrahkan diri kita ini ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan doa, ya Allah, berilah apa yang aku kehendaki, karena aku adalah hamba yang selalu mengalah, yang selalu pasrah, yang selalu sabar menanti apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi ingat dan selalu ingat, harus bersyukur, harus disyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kebanyakan orang itu lupa. Rezeki itu kalau banyak orang dibilang uang yang datang. Rezeki kesehatan itu sebetulnya yang sangat istimewa. Tapi banyak orang yang lupa. Kita sudah diberi kesehatan, tidak pernah disyukuri. Tapi kalau diberi uang, selalu bersyukur. Dan aku pesan kepada teman-teman yang ada di luar sana, berdoalah dikala kalian itu senang. Jangan sesekali kamu berdoa dikala kamu susah. Karena orang susah itu doanya tidak bakal terkabul. Karena doa yang terkabul itu adalah doa yang bisa mengheningkan cipta. Jadi orang susah tidak bakal bisa mengheningkan cipta. Mustahil. Kemerungsung adanya, tidak bisa mengheningkan cipta. Tapi kebanyakan juga orang yang senang lupa akan berdoa. Nah, makanya doa kita pengen cepat kabul. Dikala senang berdoalah. Pasrah no awakmu ning Gustimu. Ning yo aja lali, ora nyambut gawe pasrah tok ya gak oleh duit, ora apa-apa. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah memberikan rezeki kalau kamu itu tidak berusaha. Rezeki itu datang dari mana? Dari teman-teman, dari orang lain. Makanya banyak-banyaklah cari teman. Banyak-banyaknya cari saudara. Karena dengan banyaknya teman dan saudara, semakin kesempatan kita mendapat rezeki itu banyak. Percayalah. Lek nggak percaya, lakonono, buktekno. Tuhan akan memberikan kalian itu kemudahan. Ini. Apa kaitannya rezeki dengan aura? Aura pasti. Gini. Rezeki itu gandengannya karo aura. Contoh. Kalau kita kusam, jangankan mau makan, mandi wajib saja wegah. Bener enggak? Kalau kita itu wis cegah sembarangnya, itu berarti auranya sudah turun. Kalau aura turun itu akan membawa aura badan kita semuanya itu lungkrah dan lain sebagainya. Itu aura yang turun. Jadi aura yang turun itu akan membawa dampak kepada rezeki kita sendiri.
Karena aura yang turun itu akan membawa kepribadian kita itu menjadi kusam. Satu contoh, males segala nilai aura sudah turun. Makanya ben ojo aurane turun sebetulnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Yang pertama mandi, yang kedua wangi-wangi, yang ketiga bersolek. Ini sebetulnya sudah dilaksanakan loh. Itu kan untuk aura yang ada di luar, tapi aura yang ada di dalam, aura batiniah, banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara menaikkannya. Makanya teman-teman yang ada di luar sana, yang notabene kerjane nenggone dunia entertainment, itu pasti nenggone Mbah Yai atau mbah-mbah siapa untuk membuka aura. Itu aura dalam yang diharapkan itu bisa memancarkan cahaya penarik, menarik begitu. Jadi dengan cara cahaya yang menarik, otomatis banyak orang yang suka, banyak orang yang bergabung dengan kita. Kalau orang sudah banyak bergabung dengan kita pasti mendapat rezeki. Anu yu, aku ndeki, coba lakokno rezeki. Itu caranya seperti itu, cara buka aura. Yang paling mudah buka aura itu tanpa mantra apapun. Mantranya cuma niati awake dhewe. Apa tuh itu? Cuci muka setiap mau mapan tidur malam. Cara cuci muka, kalau kita muslim mungkin ya bismillah atau gimana, wis seterusnya gitu. Cuci muka, begini 3 kali. Ini yang paling simple saja. Iya, di atas ke atas. Karena kenapa? Kita hidup itu ingin semakin tinggi derajatnya, tinggi rezekinya. Semua itu ada filosofinya, ada. Cuma kita mengerti atau tidak mengerti, ini kebanyakan nggak mengerti. Cuma jalan-jalan saja. Jadi ibarat begini, kita hidup itu ada 3 tahapan. Syariat, hakikat, makrifat. Kebanyakan yang dijalankan sekarang itu syariatnya saja. Iya toh, syariatnya saja. Hakikatnya banyak orang yang tidak mengerti, ya poneh makrifatnya mesti nggak mengerti. Kalau hakikatnya nggak ngerti, ya poneh makrifatnya pasti nggak mengerti. Nah itu tentang aura. Jadi kalau ingin rezekinya banyak, ya usaha auranya jangan lali, jangan sampai kusam, jangan sampai turun. Itu. Engko didoi kanca-kanca, lek didoi kanca-kanca rezekine gak bakal teko. Ndak mungkin Tuhanan ngebruki blung. Uang sekarang ya nggak mungkin. Tanpa kita usaha itu. Kenapa sih kok orang Buddha itu filosofinya orang Buddha itu apa tuh? Kok kenapa yang dibasuh muka dulu? Ya. Begini. Kalau kita katakanlah cuci muka atau basuh muka atau berwudu itu ya. Semuanya itu kan juga sanepo ya. Sanepo atau mungkin bahasa kerennya filosofi sanepo. Berwudu ataupun cuci muka itu kan membersihkan anggota tubuh dari benda-benda yang tidak baik, yang kotor gitulah. Kenapa muka dulu? Ya karena kita itu semuanya ada di muka. Semuanya ada di muka. Jadi yang dilihat orang itu pasti mukanya dulu. Mesti mukanya dulu yang dilihat. Harus di muka. Dan aura itu manggone juga ada di muka. Sebetulnya yang disucikan itu bukan cuma anggota tubuh, tapi yang utama dan inti adalah hati dan pikiran kita. Itu yang harus disucikan. Itu kan ibaratnya kan satu sanepo ya lek wong Jawa. Tapi kalau bahasa lebih kerennya itu satu syariat. Syariatnya harus membersihkan anggota tubuh, tapi hakikatnya adalah membersihkan hati dan pikiran kita. Bennya apa? Ben iso meninge cipta, karena berwudu itu notabene orang-orang yang mau sembahyang, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan begitu.